Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Kau memberikan kami seorang ibu, seorang saudari, seorang sahabat, seorang pembimbing yang membawa kami kepada Putra-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan atas ibu kami Maria, yang hari ini kami rayakan kemurnian dan kesuciannya sejak awal kehidupannya. Untuk kami untuk menjalani jalan-jalan-Mu dan mengharapkan seperti yang Kau janjikan bagi kami. Bahwa kami ditentukan untuk tidak bercacat dan tidak bernoda. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini gereja merayakan pesta Maria dikandung tanpa dosa. 8 Desember 2020. Pada hari ini juga 32 tahun yang lalu, saya ditabiskan sendirian oleh Uskup Bali, Monsinyur Jebarus, yang sekarang almarhum. Dan saya mendoakan beliau supaya beliau juga mendapat tempat yang layak yang telah disediakan Tuhan baginya. Saya mencoba men-sharingkan keberadaan Bunda Maria ini dengan hidup saya, hidup mama saya yang 32 tahun. Begini saudaraku terkasih, dalam saya merasa dan saya menyadari dan saya tahu, saya sungguh sadar bahwa sejak dalam kandungan ibuku, Bunda Maria juga mendampingi, menjaga dan memelihara aku. Itu saya ketahui ketika saya mencoba merenungkan, mengolah tentang luka batin hidupku. Di sanalah Bunda Maria pernah mengatakan kepada saya ketika krisis hidup mulai muncul, "Jangan takut, aku memegang engkau di dalam rahim ibumu. Aku menjaga, aku memelihara, aku memegang ya, supaya bayi yang dalam rahim ibumu itu tetap terjadi." Dan itulah yang menjadi awal pertemuan dan perjumpaan saya, semakin menyadari bahwa sejak dalam kandungan Bunda Maria mendampingi saya dalam hidup saya. Dan karena itulah saya tidak yakin, tidak heran ketika kecintaan saya kepada Bunda begitu kuat. Ketika saya di seminari, saya mengatakan kepada Bunda, karena seorang sahabat dikeluarkan teman saya mau berdoa Salam Maria satu kali untuk panggilan saya. Dan terus saya jalankan sampai seluruhnya. Dan saya menemukan juga diberikan oleh Bunda Ordo Karmel, Ordo para saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Maria dari Gunung Karmel adalah Maria dalam tanda petik orisinil. Dia berasal dari orang Yahudi, ya. Dijadikan patron, pembela, pelindung bagi para Karmelit. Dan bagi saya bukan hanya pelindung, pembela, pembimbing, tapi lebih daripada itu. Anda sadar nggak ketika kita mendoakan kredo, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Yang dikandung dari Roh Kudus. Dan pada saat seperti itu ada tanda di dalam buku kredo itu bahwa kita harus menunduk dan memegang dada kita. Pertanyaan saya, kenapa seperti itu? Ada apa? Ternyata itu merupakan suatu misteri yang saya dapatkan dan mengatakan bahwa coba kau bayangkan, Bunda Maria mengandung karena Roh Kudus, bukan karena Yusuf. Dan Roh Kudus itulah bersatu dengan indung telur Bunda Maria, menyatu dan berkembang tumbuh seperti 9 bulan. Bayangkan seperti Anda, ibu kita masing-masing mengandung Yesus 9 bulan. Bagaimana Bunda Maria bersatu, menyatukan seluruh
inkarnasi di dalam tubuh, dalam raganya. Sungguh luar biasa, dengan segala pertanyaan, segala kebingungan, segala kerapuan, segala pasti akan menimbulkan banyak-banyak ketidakpastian dan pertanyaan yang tak terjawab. Sampai akhirnya baru kemudian terjawab. Ya. Dan itulah kenapa kita hormat kepada Bunda Maria. Lalu Bunda Maria melahirkan di tempat yang paling hina, kemudian dirawat, kemudian harus berjalan menuju ke Mesir, pengungsian, kemudian ke Nazaret, semua kehidupan Yesus itu bersama Bunda Maria. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jadi kalau kita perhatikan, luar biasa Bunda itu, luar biasa bagi saya. Nah, yang kedua, coba kalian perhatikan. Siapa yang menceritakan dalam Injil Lukas tentang kisah tentang Maria mendapat kabar dari malaikat Tuhan? Kalau nggak Bunda Maria sendiri. Pengalaman penampakan Bunda Maria, malaikat kepada Maria, ya, penampakan malaikat kepada Bunda Maria, hanya Maria yang tahu. Dan dia pasti juga men-sharingkan kepada para rasul apa yang terjadi. Karena para rasul juga bertanya, apa yang terjadi Ibu? Dan semua orang percaya kepada itu. Kisah tentang kisah tentang anak Yesus dalam Bunda Maria, tentang semua itu. Pengalaman dengan Elizabeth itu karena sharing Bunda Maria. Kitab suci Maria itu membagikan pengalaman hidupnya Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Kidung Maria, Kidung Sakaria. Siapa itu? Kalau nggak Bunda Maria sendiri bercerita kepada para rasul. Jadi Maria lah yang sebagian membuat Injil itu. Dia pengalaman pribadinya di-sharingkan. Dan itu bukan hanya kalau orang mendapat rahmat dari Tuhan tidak hanya penuh kegembiraan, tapi juga penuh pertanyaan, penuh ketidakpastian. Hidup Maria tidak jelas siapa yang mengatakan, tapi ada keyakinan batin yang dalam, dan itulah iman yang dalam. Maka ketika dia mengatakan kepada Yesus untuk membuat air anggur habis itu kepercayaan Bunda Maria kepada Yesus. Mungkin juga ketika di Nazaret, ya, Yosef sudah tidak ada, sudah meninggal, mereka tidak kehabisan anggur atau kehabisan minyak. Lalu Yesus bilang, tenang Ibu, minyak sudah ada di dapur. Jadi Bunda Maria juga mengalami sukacita dan kegembiraan, tapi juga mengalami begitu banyak pertanyaan, terlebih ketika Yesus wafat, menderita dan seperti mengerikan itu. Tidak jelas. Seperti itu. Jadi puncak orang yang dipakai Tuhan itu tidak selalu bebas dari penderitaan. Itu yang harus kita yakini. Tapi itu juga menjadi suatu keyakinan mendalam akan siapa Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah menelantarkan hidup kita. Saudara, itulah ibu kita. How I love you. Betapa aku mencintaimu, kata Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Maria, Bunda penolong abadi. Abadi bukan hanya di dunia. Dan dia mendoakan kita juga. Kita doakan doa salam Maria ini. Doakanlah kami, Bunda, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Coba lihat. Saudara, kita semua pasti yakin apa yang saya terangkan itu pasti yakin. Tapi itu harus kita alami sendiri. Gitu loh. Jangan mengira, jangan menduga. Ya sudah kita tahu tentang Bunda Maria. Tapi harus kita alami menjadi bagian hidup kita. Kita menjadi Maria yang lain dalam diri kita. Anda dan saya. Dan ketika zaman pandemi virus ini yang begitu. Yang mungkin semakin menakutkan dengan zona merah, zona hitam dan segala macam. Di mana-mana. Jangan takut. Saya katakan jangan takut. Tapi juga jangan overconfident, jangan sombong. Karena apa? Ingat dalam kitab perjanjian lama, ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan wanita. Dan wanita itu akan menginjak kepala ular. Dan keturunan juga akan menginjak kepala ular. Kepala ular sudah diinjak oleh Yesus. Ya. Tapi sekarang buah-buah dosa itu adalah buah si iblis. Masih merajalela di dunia. Termasuk kekuasaan kegelapan dengan virus ini. Menyebar kemana-mana, menghancurkan manusia. Tapi kita tidak boleh putus asa. Karena Bunda Maria yang menginjak kepala ular, membela kita, melindungi kita, menjaga kita, menguatkan kita. Hanya kita tidak boleh teledor.
Sekali lagi saudaraku yang terkasih, salah satu buah hadiah yang saya rasakan di saat ini adalah bahwa Bunda Maria meminta saya meminta saya untuk mendirikan kelompok doa Corona Maria, Mahkota Maria. Kenapa itu muncul? Karena saya merasa bahwa Bunda Maria, pesan Bunda Maria belum cukup disampaikan kepada gereja. Yaitu apa? Orang-orang komunis, negara-negara komunis khususnya Cina dan negara-negara yang masih mempengaruhi dunia, ya, dengan si ular naga itu masih berkuasa. Maka saya membuat doa rosario Maria Fatima putih biru, ya. Dengan saya sudah terangkan di sebelum-sebelumnya mengenai hal tersebut. Ya, berdoa itu supaya negara komunis dihancurkan, dikembalikan percaya kepada Tuhan dengan berbagai macam caranya. Kemudian bayi-bayi yang diaborsi, ya, diterima oleh Allah. Dan kemudian karya kerasulan Karmel ke Cina juga semakin tumbuh berkembang. Kita sudah puluhan tahun di sana tapi belum dapat calon yang cukup di sana. Semoga lewat perantaraan Bunda Maria, Corona Maria ini dan doa Rosario Maria ini dapat berjalan dengan baik. Dan kelompok doa Corona Maria ini, Mahkota Maria ini adalah doa untuk gereja supaya dibebaskan dari kuasa kegelapan. Supaya gereja memiliki cahaya, memiliki cemerlang dan menghancurkan kuasa kegelapan. Ya, doa yang dibuat oleh Paus Leo ke-13. Pembebasan gereja dari kuasa kegelapan. Bangun jam 3 pagi setiap hari. Ya, dengan doa itu kemudian doa puasa, doa kerahiman ilahi, dengan puasa Senin, Rabu dan Jumat. Jadi kita kelompok doa kecil ini supaya kita bersama-sama berdoa untuk gereja. Sekali lagi berdoa untuk gereja dan berdoa juga untuk kita sendiri supaya kita bertobat. Sekali lagi saya berterima kasih dan bersyukur bahwa Tuhan membimbing, menuntun saya untuk membawa orang lebih kepada Yesus, mengalami Yesus. Dan saya juga bersyukur dengan karya imamat saya ini, saya bisa membawa beberapa orang, tidak banyak orang, tapi saya merasa semakin orang itu dekat dengan Yesus, membawa orang kepada Yesus dalam pergulatan, dalam jatuh dan bangun dan kesulitan, dan mereka mengalami Yesus yang hidup. Dan saya bahagia, karena tidak lagi sebagai imam, ya, kita tidak hanya melayani banyak orang, tetapi juga sedikit, tetapi sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Yesus. Coba Anda lihat, Yesus 3 tahun hanya mendapat beberapa murid. Mungkin tidak lebih dari 20. Para rasul dan 1 pun gagal. Dan itu semua kita lihat, ya, berapa orang. Jadi kita sekali lagi karya kerasulan kita tidak lagi bersifat komunal, tapi man to man, head to head. Satu persatu dengan pelan-pelan, dengan sabar melatih orang menemukan Yesus. Ya. Saya juga gembira ketika ada seorang imam yang sungguh-sungguh masuk di dalam perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan dengan dirinya sendiri, perjumpaan dengan inner child-nya, bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Bunda Maria, dengan doa luka-luka batin, ya, trauma luka batin semua. Dan itulah Tuhan yang mau membuka kalau kita terbuka, kalau kita mau masuk menderita demi Kristus, luka-luka itu disembuhkan dan karunia-Nya lebih daripada yang kita duga dan kita harapkan. Saudara, sekali lagi terima kasih atas doa-doa Anda, siapapun juga yang telah bersama saya dengan segala kekurangan, keterbatasan. Saya juga minta maaf atas segala dosa-dosa saya, kelemahan saya, keterbatasan saya, apapun juga itulah. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua. Bersama-sama Bunda Maria kita menemukan Yesus. Sengaja pagi ini saya berduduk di depan lukisan Maria penolong abadi dari seorang ibu, seorang wanita yang juga telah dipulihkan oleh Tuhan, oleh Bunda Maria, sehingga dia dapat melukis lukisan-lukisan karena Bunda Maria. Itu luar biasa, ya. Luar biasa. Sekali lagi, Tuhan tidak ingin kita semua hancur. Dia ingin memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita, asal kita terbuka terhadap Yesus, terhadap Bunda Maria. Padang gurun, padang belantara, padang kering akan menjadi lembah yang berselimutkan panenan luar biasa. Ya, mengubah air, padang gurun menjadi air, menjadi panenan yang melimpah. Kalau kita membuka hati kepada Yesus, kepada Bunda Maria. Dan membuka hati itu menjadi berat, sakit.
tapi buahnya adalah berkelimpahan. Sekali lagi, hari ini saya berdoa untuk Anda semua. Semoga Anda tetap tabah dan kuat. Bagi Anda yang mendengarkan, melihat, merasakan renungan saya. Dan satu hal lagi sebelum saya selesai. Hari ini cobalah buka puji syukur atau mada bakti. Doakan litani Santa Maria. Sekali lagi, litani Santa Maria doakan. Untuk Anda sendiri, untuk keluarga Anda, untuk gereja, untuk siapa saja. Tuhan memberkati Anda semua dan menyembuhkan Anda bila Anda sakit dan putus asa untuk terus maju dalam bersama Bunda Maria, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.